kita pelajari di musim kedua, kita coba mengulas ke awal. Pada dasarnya elemen mesin itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu elemen mesin 1, lalu elemen mesin 2, dan elemen mesin 3. Nah, di elemen mesin 1 kemarin sering pada kendala yang saya sampaikan setelah kita tertutup sama pasien orang akreditasi. Di elemen mesin 2 nanti kita akan belajar tentang komponen-komponen elemen mesin yang meliputi poros, puli, bearing, lalu belt ataupun yang lain-lainnya. Dan di elemen mesin 3 nanti ini ada transmisi daya, yaitu tentang gearbox ya, roda gigi. Kita bicara tentang roda gigi di elemen mesin 3, baik itu roda gigi dasar, roda gigi cacing maupun yang lainnya. Nah, di elemen mesin 3 ini akan kita gabung menjadi di elemen mesin 2 gitu ya. Nah, dalam mesin materi kuliah elemen mesin 2 ini apa sih nanti yang akan kita pelajari, yaitu tentang hal-hal perancangan, di mana hal-hal perancangan tadi itu mencakup kita arahnya ke teknologi tepat guna, sehingga kita punya konsep dasar dalam perancangan teknologi tepat guna. Apa konsepnya itu? Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu teknologi itu apa sih secara keseluruhan. Teknologi adalah sebuah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, teknologi tepat guna atau biasa kita sering sebut dengan TTG itu merupakan suatu alat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat berguna serta sesuai dengan fungsinya. Nah, di teknologi tepat guna itu sendiri merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana, dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencarian pokok masyarakat tertentu. Sehingga secara teknis teknologi tepat guna itu merupakan suatu jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju, teknologi modern gitu ya. Nah, dengan tujuan bahwa teknologi tepat guna bisa menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, berdampak minimalis dalam polusi dibandingkan dengan teknologi arus utama yang pada umumnya beremisi banyak limbah sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar, dan ini nggak boleh untuk teknologi tepat guna. Nah, apa kriteria dari teknologi tepat guna? Gitu. Yang pertama yaitu teknologi itu sebanyak mungkin mempergunakan sumber-sumber yang tersedia banyak di suatu tempat. Salah satu contoh di Pasuruan, banyak energi yang tersedia. Gitu. Intinya di Pasuruan adalah hawanya yang cukup panas. Nah, itu bagaimana teknologi tepat guna yang harus kita terapkan, yang harus kita kembangkan di sana. Baik itu bisa menghasilkan angin, udara, ataupun yang lainnya. Gitu. Tentu saja dengan aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat dan bisa digunakan bagi masyarakat sekitar. Lalu kriteria yang kedua yaitu teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Jangan sampai keberadaan teknologi tadi bisa mensengsarakan masyarakat ataupun tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat. Nah, kriteria yang ketiga yaitu teknologi itu bisa membantu memecahkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya dalam masyarakat. Jangan sampai teknologi yang kita berikan itu hanya bisa membuat masyarakat itu lebih sulit ataupun lebih yang tidak masuk akal gitu. Nah, kriteria selanjutnya itu dengan adanya teknologi itu bisa pemecahan masalah terhadap masyarakat itu bisa terselesaikan dan menunjukkan mengapa hal itu sesuai masyarakat. Gitu. Karena selama ini
mungkin terbentur sama biaya dalam pembuatan teknologi tepat guna, sehingga masyarakat masih mengandalkan cara-cara yang tradisional. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang engineer bisa menerapkan. Memang sulit mengubah cara berpikir dari yang lama menjadi yang baru. Perlu waktu, perlu proses. Sehingga hal itu bisa bermanfaat bagi manusia dengan adanya teknologi yang akan kita terapkan atau yang kita kembangkan. Nah, bahwa teknologi tepat guna itu juga mempunyai ciri-ciri dari teknologi tepat guna. Yang pertama yaitu perbaikan teknologi secara tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian, industri, pengubah energi, transportasi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat. Jangan sampai dengan adanya teknologi itu nggak bisa merubah sama sekali cara berpikir masyarakat. Nah, saya lebih baik menerapkan yang tradisional daripada yang modern. Karena tadi itu mungkin karena masyarakat ini sulit dalam pengembangannya, sulit dalam jangkauan, dalam aksesnya itu bagaimana. Dia harus merubah hal ini, mengubah tradisi lama menjadi baru. Nah, itu jangan sampai dengan presentasi ini mempunyai bisa membebani masyarakat dalam proses produksi yang akan berlanjut. Lalu biaya investasi cukup rendah atau relatif murah. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Bagaimana teknologi tepat guna itu dengan biaya yang cukup murah, cukup rendah, tapi bisa bermanfaat dan berdampak besar terhadap masyarakat. Itu yang harus kita pikirkan. Gitu. Lalu teknis cukup sederhana dan mampu dipelihara. Dengan keterampilan dan skill yang sangat rendah dari masyarakat, masyarakat tidak terbebani hal itu. Mereka mampu mengoperasikannya. Mereka mampu dalam mengatasi kendala-kendala yang nanti yang mereka temui pada saat proses produksi. Misal mesinnya macet, mesinnya rusak. Tuh, kalau kita nggak punya skill yang cukup dasar, kita nggak bisa, kita harus manggil orang, dan itu juga akan menambah beban dari masyarakat tadi. Lalu masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya. Cara pendayagunaan sumber-sumber setempat, termasuk sumber alam, energi, bahan, secara lebih baik dan optimal. Ini yang sering terjadi, sering yang masyarakat enggan untuk melakukannya. Mungkin juga kita tidak sadar bahwa tempat kita itu cukup berpotensi untuk mengembangkan sumber-sumber energi alam yang bisa membangkitkan atau bisa mengubah cara berpikir dari masyarakat. Lalu alat mandiri masyarakat dan dapat mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. Nah, dengan skill yang cukup rendah, masyarakat bisa mengurangi tadi itu. Daripada ini mestinya mudah ini saya perbaiki, saya tidak butuh pihak luar itu. Kalau hanya pendampingan silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang lain yang bisa mengeluarkan kos dan masyarakat bisa terbebani, nah itu yang kita hindari. Lalu apa syarat dari teknologi tepat guna itu sendiri? Syaratnya yaitu dalam hal perancangan biaya pembuatan alat teknologi tepat guna murah. Lalu teknologi tepat guna itu mudah kita rancang, mudah kita bangun, mudah kita buat, mudah dalam perawatannya. Jangan sampai nanti masyarakat nggak bisa merawat sama sekali dengan mesin yang sudah kita berikan atau mesin yang sudah kita buatkan, masyarakat tidak bisa merawatnya. Itu jangan sampai. Lalu berdaya guna, berhasil guna. Nah, dengan adanya teknologi tepat guna ini, masyarakat bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Yang awalnya hanya 5 kilo, sekarang menjadi 20 kilo.
Yang awalnya kita mengupas hanya dengan waktu yang cukup lama, 1 kilo kita butuhkan 1 jam, tapi dengan teknik tepat guna 1 kilo bisa tersajikan dalam 10 menit atau 15 menit. Nah, itu juga meningkatkan produktivitas dari kinerja teknik tepat guna. Lalu aman digunakan oleh siapapun. Ini juga penting. Nah, lalu ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini juga sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti mesin yang kita hasilkan itu bisa mencemari lingkungan sekitar. Sehingga ada beberapa jenis itu di teknologi tepat guna itu sendiri. Jenis teknologi tepat guna itu bisa dalam bidang pendidikan, di mana teknologi tepat guna ini dapat mendukung dalam proses pembelajaran dan memudahkan proses belajar mengajar dengan hasil lebih baik dan optimal. Misalnya bahan ajar, sumber belajar, media pembelajaran, sarana untuk praktek, sistem penilaian, sistem pembelajaran, ataupun yang lainnya. Apalagi sekarang dalam masa-masa pandemi ini sangat dibutuhkan teknologi pembelajaran yang mudah, yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Teknologi tepat guna yang lainnya apa? Di dalam bidang transportasi. Kebutuhan akan transportasi memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dari segi ekonomi dengan lebih ringan, tapi juga lebih cepat dalam penghematan waktu dalam menempuh jarak. Apalagi kita Bapak Presiden Joko Widodo bisa dijuluki Bapak apa? Bapak infrastruktur ya, itu. Di mana-mana sudah dibenahi, jalan tol di mana-mana, itu Trans Papua, Trans Sumatera, itu semuanya untuk apa? Untuk mempercepat sarana transportasi, untuk mempercepat penghematan waktu, menempuh jarak yang ditempuh lebih pendek. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Lalu ada lagi bidang kesehatan dan kedokteran. Di bidang kedokteran sudah pasti ada banyak teknologi dan sistem yang digunakan. Itu pun sangatlah canggih. Salah satu contoh USG. Tahu ya USG ya? Itu. Yang dulu hanya bisa melihat gambar, tapi sekarang dengan USG 3 dimensi. Lalu ada CT scan yang dulu hanya untuk radiologi, tapi dengan CT scan kita bisa melihat di situ terletak ada penyakit, di situ ada hal-hal yang harus diambil dalam dunia kedokteran. Nah, lalu bidang pertanian dan peternakan. Anda bisa melihat bagaimana tanah itu digarap dengan bajak yang awalnya dulu dicangkul, lalu kita kembangkan menjadi dengan bantuan sapi ataupun kerbau kita bajak sampai dengan munculnya suatu traktor. Apalagi sekarang dunia pertanian juga semakin berkembang dengan pembajakan yang singkat, kita coba dengan campuran pupuk ataupun yang lain, maka tanah yang kita garap bisa menjadi gembur atau bisa menjadi subur. Nah, lalu di bidang usaha kecil menengah UKM, ini yang sering kita soroti, gitu loh. Bidang satu ini termasuk sangat berkembang teknologinya yang dihasilkan. Gitu. Dan sering kali dalam bidang usaha kecil menengah ini banyak teknologi tepat guna yang diciptakan oleh seorang perancang, seorang dosen melalui bidang pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, dengan bidang usaha kecil menengah ini dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi yang selama ini mereka lakukan, yang mereka jalani. Dan teknik tepat guna yang disoroti ini
sangat ramah lingkungan gitu. Kalau dulu kita pakai banyak masih menggunakan motor listrik, tapi sekarang sudah banyak dikembangkan melalui dengan sumber daya yang ada, dengan pemanfaatan energi angin, energi udara, ataupun energi yang lain, itu kita dapat dikembangkan di sana. Lalu di bidang sosial yaitu menyangkut SDM, yang pada akhirnya setiap perkembangan teknologi yang ada mampu meningkatkan produktivitas kinerja dari manusia itu sendiri. Nah, apa fungsi dan manfaat dari teknologi tepat guna? Secara umum, manfaat dari TTG adalah yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin hari makin meningkat. Lalu meningkatnya kemampuan masyarakat bagi yang mampu mengoperasikannya, memanfaatkan dari TTG itu sendiri. Lalu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya. Mempermudah dalam pemecahan masalah yang selama ini mereka hadapi. Kendala-kendala yang selama ini mereka hadapi dengan teknologi tepat guna ini bisa terpecahkan. Bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat setempat. Lalu penambahan hasil produksi yang semakin meningkat dari sebelumnya. Tadi sudah saya singgung, dengan adanya teknologi ini, kapasitas yang mereka hasilkan selama ini hanya 5 kilo, tapi dengan teknologi tepat guna itu bisa meningkat menjadi 15 kilo ataupun yang lainnya. Itu. Dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu manfaat teknologi dalam wirausaha. Nah, keberdayaan karya rekayasa teknologi tepat guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Dengan teknologi tepat guna menjadi solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan usaha rumahan ataupun industri atau industri kecil dan menengah. Dengan teknologi tepat guna dapat memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi, dapat memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya mencapai yang secara optimal. Itu. Dengan teknologi tepat guna terciptalah lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Dari sini mereka akan selalu terbangkitkan, akan termotivasi bahwa dengan teknologi tepat guna ini saya bisa berkarya di sini. Berkarya tidak hanya dari hal-hal yang untuk usaha, tapi dengan hal-hal yang lain pun kita bisa berkarya. Itu. Apalagi kita sekarang akan menghadapi, kalau tidak salah sudah ada informasi tentang PKM, itu ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu kita manfaatkan. Apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita buatkan. Itu. Lalu apa dampak positif dan negatifnya dari kehadiran teknologi tepat guna itu sendiri? Dampak positifnya yaitu yang pertama, dengan adanya teknologi tepat guna, kehidupan masyarakat lokal, maka masyarakat akan mendapat kemudahan dalam menjaga perekonomian dan kemajuan yang lebih efisien dan efektif. Lalu membantu memecahkan persoalan atau masalah yang terjadi, permasalahan yang sebenarnya dalam masyarakat. Itu yang dampak positif yang penting, yang sangat penting yang harus kita berikan. Lalu dampak negatifnya apa? Jika penggunaan teknologi tepat guna tidak sesuai dengan lingkup yang memerlukan, maka itu akan sia-sia. Dengan ketidaktepatan penggunaan alat, maka akan berdampak buruk terhadap individu masyarakat tertentu. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Karena beberapa kali saya PKM di masyarakat saya berikan alat teknologi tepat guna, gitu ya. Harapan kita alat itu bisa membantu mereka. Tapi mereka secara lagi pola pikir mereka, gitu ya. Wah, saya harus beli bensin ini untuk alat saya, untuk mesin saya, gitu.
kebutuhan listrik saya kecil, nggak mampu, sehingga alat-alat teknologi yang kita berikan tidak termanfaatkan. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Gitu. Jangan sampai keberadaan teknologi tepat guna ini tidak sesuai ataupun tidak tepat kepada masyarakat sekitar. Gitu. Nah, salah satu contohnya ini, mesin perajang singkong. Bagaimana kita mengaplikasikannya ini? Bagaimana kita membuatnya? Seringkali mahasiswa kita untuk ini enggan gitu loh. Dia berpikir, waduh, biayanya terlalu tinggi, Pak. Gitu. Itu jangan sampai itu. Kalau kita masuk ke teknik, ya mau nggak mau, gitu loh. Kita mengenal alat-alat itu. Gitu. Ini salah satu contohnya. Lalu contoh yang lain, mesin perajang kompos. Nah, ini pasang kompos. Lalu ada lagi mesin pengaduk. Nah, bagaimana susunan kerangkanya? Oh, ini terlalu ribet, Pak. Saya punya yang paling gampang. Nah, ini juga apa? Sangat membantu gitu ya. Gitu. Rancangan-rancangan seperti ini. Lalu ada mesin pembuat es puter. Intinya sangat mudah gitu loh. Rancangan itu sangat mudah. Hanya bagaimana kita bisa merancang dari barang yang ada. Kita tidak harus beli yang baru, tapi dengan barang yang ada, yang bekas pun bisa kita manfaatkan. Gitu. Jangan terfokus pada bahwa alat ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ataupun kalau saya membuat alat ini harus dengan alat-alat yang baru. Jangan. Kalau itu ada sisa-sisa barang yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Dan ini pun juga sangat sangat tergantung pada kreativitas kita, inovasi kita. Gitu. Apapun itu, apapun. Nah, ini yang harus kita pikirkan.